saya Marta Suherman. Hari ini saya sudah pilih satu pertanyaan di sesi Q&A di Instagram saya. Ini pembahasan mengenai fotografi dan juga teknologi. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com dan juga buat teman-teman yang berpartisipasi di sesi Q&A di Instagram aku @martasuherman. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang cukup menarik dari Max Vico. Di sini ditanyakan fenomena teknologi modern untuk dihadapi oleh tukang foto. Nah, kita akan bahas tentang teknologi dan juga fotografi. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe. Teman-teman silahkan subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan juga beragam informasi tentang industri kreatif. Dan buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, marketing, dan juga branding. Pertanyaan dari Max Vico ini sebenarnya lumayan sering dipertanyakan, apalagi zaman sekarang lagi marak-maraknya pembahasan tentang AI gitu ya. Jadi di sini kalau kita bahas tentang teknologi modern, banyak hal yang memang berubah ya dari masa ke masa, dan kita fotografer itu memang tidak bisa stay di satu tempat aja gitu, di satu teknologi yang itu aja. Kalau saya ngikutin dari dulu pertama kali saya belajar fotografi di tahun 2000 itu, sebenarnya saya masuk di era di mana kamera analog, tapi analognya sudah mulai bertransformasi gitu. Kalau dulu banget analog itu masih sifatnya lensa-lensanya selalu manual, tidak ada yang namanya autofocus gitu ya. Di era saya masuk di tahun 2000 itu udah ada autofocus dan sudah mulai masuk ke dalam ranahnya digital kamera. Aku ingat banget tahun 2000 dapat pelajaran fotografi DKV di Trisakti, tapi kameraku masih analog, masih pakai film, dan yang punya kamera digital masih sangat-sangat minim gitu di masa itu. Dan fotografi di era itu aku juga masih ngalamin di mana kita masih belajar kamar gelap ya. Kamar gelap itu bisa dibilang masih sangat kompleks. Kita masih sangat dealing dengan film yang belum tentu fotonya jadi pada saat melakukan pemotretan gitu ya. Sangat berbeda dengan era sekarang. Lalu kemudian di sana juga kita masih banget beli chemical, beli kertas film gitu, dan itu ya di masa itu memang sangat-sangat sulit ya, dan orang yang menguasai fotografi bisa dibilang sangat terhitung oleh jari gitu, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk ke dalam sana. Sampai akhirnya kamera digital berkembang, otomatis muncullah kamera DSLR, lalu kemudian lensa-lensa berkembang, berpindah dari kamera-kamera dengan lensa-lensa yang berat menjadi kamera dengan lensa yang lebih ringan. Lalu abis itu muncullah digital imaging. Orang-orang mulai memperdebatkan tentang nggak boleh tuh foto di digital imaging, nggak boleh tuh foto di Photoshop gitu ya. Dan itu padahal di zaman analog sudah ada terjadi proses editing di mana foto-foto itu di cropping satu persatu lalu kemudian ditempel di foto lagi, itu sudah masuk ke dalam foto komposit tapi manual. Jadi sebenarnya sesuatu yang pasti itu adalah perubahan gitu ya. Jadi kita nggak bisa stay dan harus bilang kayak ya udah fotografi itu cuma boleh diginiin doang gitu. Nah, itu rasanya satu hal yang sangat sempit ya buat teman-teman yang mungkin beranggapan bahwa fotografi tuh ya emang kayak gitu, harus pakai film, harus pakai print gitu ya. Nah, seiring perkembangan ini semua, banyak banget perdebatan-perdebatan yang nggak jarang komunitas itu berantem gitu ya. Yang kayaknya, aduh ini ada istilah fotografer, photoshopper gitu ya. Memang idealisme kita as a photographer itu dipertanyakan gitu ya. Ketika kita menjadi seorang fotografer, kita pasti harus mendeliver output terbaik kita. Berbeda pada saat kita as a editor, kita harus bisa mengolah foto tersebut menjadi hal yang lebih bagus lagi gitu. Tapi balik lagi, kita nggak bisa mengelak dengan kenyataan bahwa banyak di era digital itu foto bertransformasi dengan foto-foto komposit, di mix match dengan mix media gitu ya. Jadi itu yang rasanya tidak bisa dihindari. Dan belakangan juga sebelum AI masuk itu sebenarnya sudah banyak foto-foto yang digabungkan dengan teknologi 3D, di mana misalkan talentnya kita foto tapi backgroundnya udah ada 3D-nya, lalu kemudian ada
orang yang mungkin lagi duduk lalu di sebelahnya ada binatang tertentu gitu ya, ada gurita, ada apa yang ukurannya sama manusianya gitu. Jadi teknologi itu terus berkembang dan fotografi rasanya tidak menutup kemungkinan untuk dicampur aduk dengan teknologi yang lainnya, dengan beberapa beragam teknis visual lainnya gitu. Sama halnya dengan zaman sekarang AI gitu. Kita nggak bisa menutup diri terhadap majunya AI gitu. Jadi otomatis menurutku fotografi mungkin tidak tergantikan, terutama fotografi yang sifatnya membutuhkan fakta ya. Kita misalkan kayak kamu mau nikah, kan nggak mungkin pada saat kamu resepsi nikah terus tahu-tahu fotonya dibikin aja pakai AI gitu kan, itu sesuatu yang rasanya nggak lah gitu. Pasti kita butuh hal-hal yang dokumentasi, jurnalistik yang membutuhkan sesuatu yang fakta, yang terjadi real gitu, bukan di-create gitu. Dan apakah nanti kedepannya akan dicampur adukan dengan teknologi yang beragam macam? Mungkin banget gitu, mungkin banget dicampur aduk, di mix media dengan teknologi-teknologi yang ada. Dan rasanya fotografer juga harus bisa membuka diri ya, bahwa ada beberapa fotografer yang memang memaksimalkan fasilitas-fasilitas tersebut gitu ya. Kembali fotografi itu kan tiap orang punya cara menikmati yang berbeda-beda gitu ya. Sama kayak orang makan. Orang makan ada yang suka cabenya banyak, ada yang suka kuahnya banyak, ada yang suka kering banget gitu. Nah itu cara kita menikmati fotografi juga berbeda-beda. Ada yang suka menikmati memang raw banget, sementara kita cuma harus foto pakai film dan juga cetak gitu. Ada juga yang dikasih bumbu-bumbu dikit dengan Photoshop gitu. Itu sah-sah aja dalam dunia seni karena tidak bisa disamakan. Setiap orang punya cara pandangnya sendiri yang berbeda-beda. Nah, balik lagi di sini kita mau milih yang mana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, oh kita khawatir fotografi ini nanti one day akan hilang, lalu kemudian semua akan dibuat hanya dengan AI gitu. Kalau aku bilang sih pribadi, menurut aku selama itu akan membutuhkan fakta, membutuhkan jurnalisme, dokumenter, pasti akan terjadi fotografi gitu. Hanya saja bentuknya berbeda. Dan kalau teman-teman realize di sini, AI itu kan bukan hanya sekedar mid journey aja gitu ya, bukan sekedar di aplikasi tertentu aja. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya di dalam sebuah kamera pun sudah diterapkan AI. Satu fasilitas untuk mempercantik orang yang difoto, kulitnya lebih smooth gitu ya, atau sharpness dinaikin, itu sudah part of AI gitu. Sama halnya juga dalam Photoshop, ketika kita ada generative fill, itu juga part of AI yang luar biasa dan membantu gitu ya. Jadi kalau aku ngelihatnya dari sisi fotografer yang memang di ranah industrinya, sesuatu yang mempermudah produksi kita, yang mempercepat terutama, yang kadang-kadang mungkin kalau kita lakukan editing kita butuh hire editor tertentu, yang editor ini juga butuh waktu seminggu misalkan untuk melakukan editing, tapi dengan AI kamu hanya bisa melakukan dalam 1 menit aja gitu. Why not gitu? Itu pasti menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi orang yang mengikuti tren tersebut. Nah, saya percaya banyak banget teman-teman yang punya opini yang berbeda di sini gitu ya. Dan nggak apa-apa kalau teman-teman ada opini yang berbeda, coba tulisin di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira apa sih yang kamu lihat dalam dunia fotografi dan juga perkembangan teknologi yang secanggih sekarang ini gitu. Dan ini masih berkembang terus-menerus ya. Artinya akan bermunculan juga output-output yang akan berbeda-beda dan akan semakin keren-keren. Jadi teman-teman boleh tuliskan opininya di bawah ini, kira-kira bagaimana menurut kamu perkembangan teknologi terhadap dunia fotografi. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa langsung email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu pertanyaan kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Bye.